Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sebelumnya mari kita panjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas orang-orang yang sekarang menjadi korban kekerasan atas nama agama di Makassar. Tentu saja kita juga berdoa semoga apa yang terjadi hari ini tidak memberikan implikasi yang lebih besar dan lebih buruk terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Baraya, saya juga ingin membuat video yang lebih konstruktif. Kemarin lalu seorang ateis berkata kepada saya bahwa alasan dia untuk keluar dari ajaran agamanya adalah karena agama itu adalah awal mula dari kekerasan. Agama itu selalu menjadi pemicu dari perang dan konflik. Dan tentu saja sejarah tidak bisa memungkiri pernyataan itu. Tetapi saya katakan walaupun faktanya benar, interpretasinya keliru. Karena yang jadi masalah itu bukan agama sesungguhnya, tetapi cinta. Sumber dari seluruh konflik di dunia ini adalah cinta. Baraya bisa cek misalkan apa landasan dari suatu perang atau konflik. Mungkinkah diantaranya nasionalisme, agama, ideologi tertentu, kepentingan ekonomi, kepentingan strategis dan sebagainya. Semua itu adalah hal yang kita hormati, kita cintai, dan kita hargai. Kan kita mencintai negara kita kan, dan karena itulah kita memiliki potensi untuk berkonflik dengan orang lain. Selama kita masih memiliki cinta, maka selama itu pula kita masih memelihara sekam konflik. Kan begitu ceritanya Baraya. Nah, tetapi cinta itu adalah emosi. Cinta itu tidak rasional. Maka untuk menjadikan cinta itu tidak destruktif tetapi konstruktif, maka cinta itu harus dibarengi, harus dituntun oleh ilmu, pengetahuan, dan kesadaran. Kalau cinta itu tidak dibarengi oleh hal-hal yang seperti itu, maka dia hanya menjadi sekedar emosi. Dia tak lebih dari insting, naluri yang bisa baik, bisa buruk. Dia harus dikendalikan oleh sesuatu. Nah, maka orang-orang yang sekarang kita lihat sebagai para pelaku terorisme dan sebagainya, apa yang mereka perbuat sesuatu yang sangat jahat. Kenapa mereka melakukan itu? Karena cinta. Tetapi cinta yang dimaksud itu tidak dibarengi oleh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan ilmu. Mari kita analisis apa yang saya sampaikan barusan dan kemudian kita ciptakan kembali sintesa. Jadi Baraya begini, ada seorang yang melakukan tindakan terorisme, dia bunuh diri dan berusaha untuk membunuh orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia cinta, karena dia mencintai agamanya, dia mencintai ideologinya, dia mencintai penafsiran dia terhadap agamanya, dan lain sebagainya. Tetapi cinta itu menjadi destruktif karena tidak didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Kemudian dia adalah seorang beragama dan dia melakukan itu atas nama agama. Kenapa seperti itu? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Dia takut masuk neraka, dia pengen masuk sorga. Dia tahu bahwa dirinya tidak layak untuk masuk sorga, maka dia cari jalan pintas. Jalan pintas untuk masuk sorga, tetapi tidak terlalu menyulitkan dia. Maka yang dia lakukan itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia heroik, menurut dia atas nama agama. Dan itu pula lah alasan kenapa yang biasa dia gunakan itu adalah bom. Kenapa harus bom? Karena dia mencintai dirinya, dia takut sakit. Maka dia memilih cara yang paling membuat dianya tidak merasakan sakit. Kan begitu. Balik lagi, itu motifnya apa? Cinta. Tetapi cinta buta yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Lalu kenapa pelakunya biasanya adalah orang-orang Islam? Dan ini juga adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri Baraya, bahwa aksi-aksi kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme itu sekitar 2/3 atau 3/4-nya itu adalah gara-gara dia adalah seorang muslim dan gara-gara dia berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam. Nah, kenapa harus orang-orang Islam seperti itu? Alasannya sederhana Baraya, bahwa orang-orang Islam itu telah kehilangan izahnya, telah kehilangan kekuatan intelektual dan kekuatan hegemoninya terhadap dunia itu sejak abad ke-15 atau abad 16 lah katakanlah. Nah, sejak saat itu orang-orang Islam tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peradaban dunia. Muslim tidak menghasilkan ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa, Muslim tidak menciptakan temuan-temuan yang sangat hebat dan sebagainya. Sepertinya setelah itu Muslim mengalami alienasi. Nah, tetapi di sisi lain Muslim itu bertumbuh semakin besar dan kecintaan umatnya terhadap agama ini juga tumbuh semakin besar pula. Nah, kembalilah ke posisi yang tadi itu, bahwa Muslim sangat mencintai agamanya, tetapi di sisi lain mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan, mereka ketinggalan secara teknologi. Karena itu cinta mereka cenderung buta. Maka di antara sekian banyak komunitas Muslim itu biasanya ada 1-2 orang yang demikian radikal sebagai wujud dari kecintaan yang sangat luar biasa terhadap agamanya, tetapi tidak didasarkan pada pengetahuan itu. Kemudian ada juga opini yang mengatakan bahwa orang-orang Islam melakukan tindakan kekerasan atas nama agama itu bukan
gara-gara orangnya secara pribadi, bukan karakternya memang demikian, tetapi karena doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran dalam agama yang secara integral memang menyatukan kekerasan dengan basis-basis agama. Benarkah seperti itu? Ya, bisa saja seperti itu kesimpulannya, tetapi satu hal yang harus dipahami Baraya, bahwa ayat-ayat kekerasan di dalam Al-Quran itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada ayat kekerasan dalam agama yang lain. Cek saja, misalkan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau misalkan Mahabharata Ramayana yang seperti itulah ya, atau bahkan beda. Kalau Baraya tidak percaya, cek satu-satu. Kalau tidak mau, pakai aplikasinya, kan ada aplikasi untuk mencari yang semacam itu gitu ya. Nah, dan ini sebenarnya bukan pembelaan, bukan apologi terhadap orang-orang Islam, justru sebaliknya ini adalah kritik keras terhadap orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam itu malah menggunakan ayat-ayat kekerasan itu sebagai pembenar dari kesalahan dan ego masing-masing. Saya contohkan misalkan begini Baraya, orang-orang Hindu itu punya ayat-ayat kekerasan di dalam di dalam kitabnya, tetapi mereka baik-baik aja karena mereka menganggap itu bukan dalil, itu mereka anggap sebagai fragmen dalam sistem kepercayaan yang sangat holistik, sangat luas, dan satu fragmen itu bisa dipakai dalam satu kondisi, tetapi tidak bisa digunakan dalam kondisi yang lain karena agama pada dasarnya adalah pemaknaan. Kan begitu. Makanya orang-orang Bali itu, misalkan yang Hindu gitu ya, santuy-santuy aja, baik-baik aja. Mereka tidak pernah melakukan kekerasan atas nama agama. Tetapi kalau datang penjajah, misalkan mereka siap-siap aja melakukan perang puputan, perang sampai tetes darah penghabisan, dan itu adalah dalil kekerasan dalam agama yang ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tetapi kan cara beragama seperti itu tidak populer untuk sebagian muslim, itu bahkan sesuatu yang sangat terlarang. Orang-orang Islam banyak yang berpikir bahwa agama ini adalah sesuatu yang sudah final, dan karena sesuatu yang sudah final, jangankan dilanggar, dipikirkan dengan pikiran saja, mereka pasti akan menolak dengan sekeras-kerasnya. Dan akibatnya apa? Mereka tidak menjadikan agama yang didasarkan pada cinta kasih itu disandingkan dengan pengetahuan dan pemaknaan. Dengan demikian, maka seperti yang terjadi, Islam itu digaung-gaungkan emosinya, cinta terhadap muslim, cinta terhadap Tuhan, terhadap Nabi dan sebagainya, tetapi cinta itu kosong karena tidak dituntun oleh pengetahuan dan kesadaran. Dan dampaknya apa? Seperti yang saya bilang di awal dan saya sampaikan juga di tengah dan sekarang juga saya sampaikan, cinta tetapi tidak dibarengi oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan menjadi cinta yang destruktif. Maka siapapun yang menonton video ini, saya mohon kasihanilah orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam itu dihujat, dibenci, dijelek-jelekan dan sebagainya. Dan ketika ada orang-orang Islam yang berusaha untuk membela, ternyata orang-orang radikal malah menusuk dari belakang, menggarisbawahi kekerasan dalam agama Islam. Ya, tapi apapun itu seperti yang saya katakan di awal, ini adalah buah dari cinta, tetapi cinta yang tidak terkendali. Cinta adalah awal mula dari kebajikan, cinta adalah awal mula dari kesejukan, cinta adalah awal mula dari sorga, tetapi cinta juga bisa membawa kita pada neraka kalau tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.